Padahal sebetulnya jika kamu menyadari sejatinya kamu adalah itu yang sudah lengkap, sudah tanpa batas, sudah berkelimpahan, hari-hari kita tuh Mas, sebetulnya normalnya itu hanya dalam keseharian. Pertama, bersyukur. Kedua, secara mental rasakan bahwa ini semua udah cukup. Bersyukur, merasa cukup, mentalitasnya mentalitas berkelimpahan, lalui hari-hari dalam putaran itu aja. Saya pengen coba tanya satu hal yang baru mungkin ya. Tanpa sebenarnya kan kalau di Abundant Revolution itu kita menarik sesuatu tanpa mengejar ya Teh ya. Tanpa Betul. mengejar apapun, sebenarnya apakah kemudian kita tetap bisa merasa cukup gitu. Nah, mungkin ini secara spiritualitas itu kan bukan alat untuk mengejar rezeki gitu, tapi sebagai alat untuk pulang ke diri sendiri gitu. Nah, tema ini mungkin perlu untuk di breakdown, dielaborasi supaya kemudian kita tidak salah arah. Silakan Teteh. Ya, Mas Hendra, terima kasih banyak. Pertanyaan ini dalam sekali ya. Tanpa mengejar apapun, apakah kita sudah merasa cukup? Substansinya memang rasa cukup itu adalah dasar paling pondasi dari kesadarannya kita, Mas Hendra. Jadi segala perubahan itu dia berasal dari kesadaran gitu. Sebuah perubahan itu berasal dari sebuah kesadaran kita yang terkoneksi dengan asal muasal energi tanpa batas ini yang ada di dalam diri kita sebetulnya. Jadi memulai kata apakah tanpa mengejar itu kita sudah merasakan cukup. Substansi yang paling mendasarnya gini, jika saja semua orang punya kesempatan untuk punya jeda sedikit dalam hidup mereka, untuk merenung, untuk diam, untuk menyadari tentang esensi dari dirinya dan hidupnya, maka sebetulnya Mas Hendra sebuah fakta gitu, sebuah fakta proses penciptaan tuh sebetulnya udah selesai semua Mas. Proses penciptaan di alam semesta ini sebetulnya udah selesai. Dan kelengkapan, kesempurnaan, keberkelimpahan, segala hal yang sudah utuh, itu tuh udah tersedia sebetulnya Mas. Di dalam diri masing-masing itu potensi tanpa batasnya itu sebetulnya udah tergelar Mas sebetulnya. Di dalam diri semua teman-teman gitu, bahwa dasar dari diri mereka itu kelimpahan itu sendiri. Dasar dari diri mereka itu sebetulnya kebahagiaan dan kelimpahan itu sendiri. Nah, tapi uniknya kita kan hidup udah dalam usia tertentu nih. Udah dalam usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sehingga banyak sekali program-program, data-data, dogma-dogma, belief-belief, labeling-labeling, penilaian-penilaian yang salah tentang sejatinya kita. Sejatinya kita yang sesungguhnya itu sebetulnya entitas tanpa batas. Makhluk yang tanpa batas sebetulnya. Tapi dengan berbagai macam kisah cara membesarkan kita dari orang tua kita, pola asuh dan lain-lain, banyak sekali limitasi yang membatasi itu gitu, membatasi sejatinya diri kamu sebetulnya siapa. Sehingga kita selalu merasa hidup kita kekurangan, hidup kita nggak cukup, kita selalu merasa kita harus mengejar, harus berjuang, harus betul-betul berlomba gitu. Padahal sebetulnya jika kamu menyadari sejatinya kamu adalah itu yang sudah lengkap, sudah tanpa batas, sudah berkelimpahan, hari-hari kita tuh Mas sebetulnya normalnya itu hanya dalam keseharian. Pertama, bersyukur. Kedua, secara mental rasakan bahwa ini semua udah cukup. Bersyukur, merasa cukup,
mentalitasnya mentalitas berkelimpahan, lalui hari-hari dalam putaran itu aja. Putaran syukur, putaran rasa mental yang cukup, dan ketika kamu ke-trigger sama sesuatu, kamu duduk untuk memberikan ruang, kamu merasakan penuh, mengizinkan untuk tubuhmu merasakan penuh semua spektrum rasa yang hadir dalam kehidupan kamu. Jadi sebetulnya rute harian hidup tuh simple banget, Mas. Seperti slogan Badan Revolution yang selalu digaung-gaungkan, abaikan realita, yang penting respon. Abaikan realita, Mas, di situ maksudnya bukannya ada sesuatu diabaikan, bukan. Kamu jangan memfokuskan terlalu melekat terhadap apa yang terjadi gitu. Itu yang maksudnya abaikan. Lalu respon kita atau reaksi kita terhadap semua apapun yang tergelar di dalam kehidupan ini berupa realita. Realita kan selalu ada dua nih. Ada dualitas ya. Ada kebahagiaan, kita sambut dan terima. Ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kemarahan atau kecewa lah. Itu pun juga cinta, sambut dan terima. Kedua-duanya gitu. Karena sebetulnya di mata kesadaran, di mata energi yang satu, ini tuh nggak ada dua sebetulnya. Sebetulnya energi yang satu gitu sebetulnya. Cuma pada akhirnya pola pikir kita melihat ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada bahagia, ada sedih gitu. Kita melabeling itu gitu. Jadi flow yang harusnya berlangsung ketika kesadaran itu sudah mulai muncul, sadari bahwa segalanya sudah ada dan tersedia. Sadari juga bahwa hak hidup semua orang adalah bahagia dan berkelimpahan. Itulah rancangan awal Tuhan menciptakan kita sebetulnya. Jadi kita memang harus sampai kepada titik kebahagiaan dan kelimpahan itu. Kepada titik yang tanpa batasnya kita, yang potensi tanpa batasnya kita. Harus sampai ke titik itu sebetulnya. Ketika pelan-pelan kita masuk ke dalam sebuah rumah, ruang yang nyaman, yaitu di dalam diri kita sendiri, hari-hari yang kita lakukan itu flowing aja gitu. Flowing maksudnya apa? Sambut dan terima aja semua apa yang terjadi. Ketika menyenangkan, tidak menyenangkan, responnya cuma abaikan realita, yang penting respon. Responnya apa? Hanya dua, bersyukur. Apapun yang terjadi, syukuri, bersyukur. Yang kedua, oke, kalau seandainya kamu nggak nyaman, rilis. Dalam pemahaman, sambut dan terima semua itu, duduk sama rasa itu untuk merasakan rasa agar dia flowing dan nggak jadi looping. Nah, ketika dua hal habit itu kita lakukan, di mana kita tidak terlalu reaktif dengan apapun yang terjadi di luar tubuh kita, dalam realita kita, mau orang ngegosipin kita, mau orang memfitnah kita, mau pada saat ini misalnya kita ada utang atau apapun itu, tetap dalam judul yang tidak terlalu reaktif merespon itu. Tetap dalam judul bersyukur. Kalau kamu nggak nyaman, yo wes rilis. Sambut, terima, duduk sama rasa itu, rasakan penuh, rasakan total, alirkan, larutkan ke cinta tanpa batas. Nah, pola ini pada akhirnya akan membuat larutan atau sumbatan-sumbatan energi yang menyala di bawah sadar kamu, yang dari dulu tersimpan, dari sejak kamu kecil, itu larut pelan-pelan terurai, tipis lapisannya. Sehingga yang tadinya sejatinya kamu yang ini udah tanpa batas berkelimpahan, hari-hari yang terjadi sama kamu ini banyak-banyak banget tuh, sedih, cemas, bingung, takut, khawatir, ada limitasi banyak, ini mulai terurai, sehingga dia tipis sampailah pada titik kedamaian, sampailah pada titik kemudahan, kebahagiaan, kelimpahan. Disinilah letaknya jalan keluar. Jadi sebetulnya di titik kita menyadari titik itu aja, nanti aliran tanpa batasnya sendiri yang menuntun solusi, menuntun jalan keluar. Dan jujur Mas, itu udah dibuktikan sama begitu banyak teman-teman, mungkin termasuk Rian. Iya, oke. Ya, nanti kita akan tanya lebih dalam pengalaman Mbak Rian ya teman-teman ya.
Ini penting untuk ditanyakan, sekaligus mengirimkan pesan buat sahabat semuanya bahwa di Abundant Revolution, kita tidak hanya bicara soal manifestasi uang, tapi juga banyak sahabat-sahabat yang merasakan manifestasi rasa yang damai gitu. Nah, meskipun juga tidak sedikit di antara teman-teman yang sudah melakukan quantum jumping misalnya, terus tiba-tiba aku kok belum terwujud. Jangan fokus pada hasilnya ya teman-teman, fokus pada progresnya seperti apa gitu ya. Jadi atensinya jangan langsung ke hasil gitu. Nah, tapi gini Teh, kita memang melihat ya, andai kata kemudian seseorang yang pengen hijrah dari level ekonomi yang sangat rendah sampai kemudian high level begitu, dia pengen punya uang banyak, misalnya udah punya uang banyak, dikasih uang 200 triliun, disuruh tinggal di Mars sendirian kan juga nggak mau kan. Terus kemudian dikasih uang ya 50 triliun, tapi kamu nggak punya orang-orang yang mencintaimu, nggak punya sahabat, nggak punya saudara, aduh, itu kan juga mikir-mikir juga gitu. Artinya bahwa memang orang itu bisa punya uang banyak, tapi kadang masih tetap gelisah hatinya gitu. Mengapa Iya, damai ini menjadi lebih penting, lebih kaya daripada sekedar angka di rekening Teh? iya, betul sekali Mas Hendra. Gini Mas Hendra, karena ini tentang rasa. Ini tentang rasa. Naturalnya manusia itu adalah kebahagiaan, Mas. Kebahagiaan dan kedamaian itu udah naturalnya dia tuh, Mas. Naturalnya tubuh kita gitu. Dia bergetar di dalam satu judul energi yang paling spektakuler, yaitu energi cinta. Nah, di dalam energi cinta ini, dia melekat kebahagiaan, melekat kedamaian, melekat ketenangan, Mas. Jadi ini tentang rasa. Rasa inilah sebetulnya yang dituju oleh siapapun orangnya. Rasa ini, Mas Hendra mau punya uang, dia pasti ngejar rasa tenang, rasa bahagia. Mau punya jodoh, pasti dia ngejar rasa tenang, rasa bahagia. Mau ngejar karir, mau ngejar sehat, mau ngejar apapun, pasti yang dikejar itu rasa ini, tenang dan bahagia. Jadi tenang dan bahagia ini adalah naturalnya kamu. Ini adalah naturalnya dirimu. Dia akan selalu menjadi tujuan untuk kita pulang. Dan inilah tempat pulang kita. Kedamaian, kebahagiaan, kelimpahan. Mungkin yang lebih jelas lagi itu menyangkut masalah kebebasan, Mas. Kebebasan atas apa? Kebebasan atas rasa belenggu lapisan emosi. Kebebasan dari rasa marah, dari rasa cemas, dari rasa bersalah, yang ujung dari kebebasan itu yaitu kedamaian tadi gitu. Kenapa akan selalu pulang balik ke sana? Karena itu memang default naturalnya dia, Mas. Dia selalu akan masuk cari lagi ke situ gitu. Jadi, dari manakah kedamaian ini ada gitu? Itulah memang satu chip yang dipasang di tubuh manusia untuk jadi tempat pulang. Jadi apapun dan kemanapun dia pergi, pasti yang dituju rasa itu. Tapi jika kamu belum mengetahui secara utuh siapakah diri kamu, bagaimanakah pada akhirnya kamu mengerti kamu akan kembali kemana, kamu akan pulang ke energi yang satu gitu. Tapi kalau di titik sekarang Mas Hendra, banyak teman-teman yang mungkin belum sampai pada satu titik bahwa kita bukan tubuh, kita bukan emosi, kita bukan pikiran. Dia masih terbelenggu sama penjara tubuh. Memang dia akan selalu menderita, Mas. Ketika tubuh ini yang jadi penguku, akulah ini nih badan tubuh, tubuh fisik, dia akan selalu jadi ada penderitaan, Mas. Karena di dalam tubuh yang dilihat hanya kekurangan, Mas, biasanya. Iya. Itulah identitas lama, Mas. Tapi di Abundant Revolution, yuk pulang ke identitas baru kamu. Yuk masuk ke alam kuantum sejatinya kamu. Ini yang membedakan Mas Hendra. Akan berbeda, Mas. Ketika dia masih merasakan tubuhnya dalam tubuh identitas lama, dia selalu akan bicara tentang kekurangan. Dia selalu akan bicara tentang keinginan-keinginan yang jadi penderitaannya dia. Tapi di Abundant Revolution, kita bicara tentang tubuh
sejatinya kamu, identitas barunya kamu, yang tanpa batas dan berkelimpahan. Tanpa melihat dua sisi ini, Mas, ini akan sulit quantum jump. Ini akan sulit kamu bahagia yang sustainable, berkelanjutan. Akan sulit, Mas. Dia pasti akan jatuh lagi, akan patah lagi, akan sedih lagi. Karena dia selalu bicara di titik tubuh. Di sini serba kekut. Kamu bukan itu, gitu. Waktunya, kalau kata di umum ya, Mas, waktunya hijrah, katanya gitu. Waktunya hijrah. Kalau kamu masih pakai tubuh lama, quantum jam-nya susah, Mas. Karena energi frekuensinya dia di getaran bawah. Tapi kalau kamu mulai fokus ke baju barunya kamu, ke identitas barunya kamu mau quantum jam, mau quantum apapun judulnya, ya adanya di tubuh baru itu. Dan di tubuh baru, getaranmu akan selaras dengan getaran semesta. Akan selaras, seresonasi, sefrekuensi, coherence dengan itu. Iya, Teh. Gitu. Jadi pada saat kemudian quantum identity-nya udah terbentuk, itu tuh manifestasi terkadang berjalan lebih mudah gitu ya. Salah satu sebab kenapa masih susah, ya karena kita masih ada rasa greedy tadi loh ya. Terus kemudian kita neediness gitu ya, merasa butuh. Padahal semakin merasa butuh itu kan kayak justru malah menjauh. Jauh. Gitu. Ya, malah jauh. Sama pasangan kan juga gitu ya, dulu pas waktu kita masih pacaran kan juga gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi di video ini kita ingin menyampaikan buat sahabat semuanya bahwa healing itu bukan hanya soal finansial aja, tapi juga soal relasi. Bagaimana kemudian kita apapun yang terjadi di kehidupan kita hari ini itu kan tetap ada program yang ditanam sama orang tua kita waktu kecil. Bagaimana kita bisa memaafkan orang tua, kita bisa membersihkan luka pola asuh bagi kedua orang tua kita, karena terkadang secara SDM juga ya, apalagi kita yang tinggal di kampung gitu ya teman-teman ya, orang tua tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi bagaimana soal parenting, bagaimana soal membesarkan anak, dan itu dampaknya juga kita rasakan, dan disitulah kemudian kita harus membersihkan luka dan pola itu. Kemudian karena jika nggak dibersihkan, trauma relasi itu tetap akan berimplikasi negatif ya terhadap jalan hidup kita gitu. Nah, jadi sekali lagi bagaimana kemudian kita itu senantiasa memunculkan rasa yang cukup di hati yang utuh gitu ya Teh ya, bukan hanya sekedar saldo gitu ya, bukan hanya sekedar saldo. Betul. Karena bicara rasa itu, yang paling penting yang substansi adalah rasa di sini, Mas, merasakan bahwa ya Allah Tuhan, atau apapun deh nama itu disebut, terima kasih hidup ini udah lebih dari cukup gitu. Berawal dari titik cukup itu loh, Mas, perubahannya ada, Mas. Simpel sebetulnya kan, Mas, nggak perlu pakai modal sebetulnya. Berawal dari sebuah rasa aja, rasain aja bahwa Tuhan baik, Tuhan dekat, atau apapun lah kamu menyebut itu ya, bahwa kehidupan ini udah lebih dari cukup. Tandanya apa? Kamu masih dikasih hidup. Mensyukuri nafas, mensyukuri hidup itu udah modal, Mas Hendra. Udah modal, perubahan besar akan terjadi dari situ. Perubahan besar akan terjadi di titik kamu sadar bahwa kamu hidup. Kamu sadar kamu masih bisa napas. Kamu sadar pada saat kamu bernafas, aku terkoneksi ya sama yang sang pemberi kehidupan. Aku terkoneksi ya sama sang pemberi kehidupan, sama sang yang maha tanpa batas. Di titik kamu sadari itu, apakah kamu tidak bisa untuk bersyukur? Dari situ mulai segala perubahan, Mas Hendra. Dari situ. Dari titik kesadaran itu, dari titik, oh aku terkoneksi ya sama yang tanpa batas. Oh aku bersatu ya sama yang tanpa batas. Sebetulnya kan kejatuhan atau hoax terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia itu ketika manusia beranggapan bahwa dia terpisah dengan Tuhan, Mas. Di situ jatuhnya sebetulnya.
Tuhan jauh, Tuhan ada di mana gitu. Padahal selalu terkoneksi. Iya, oke. Jadi saya kembali mengingatkan, ini kabar baiknya buat teman-teman yang batch 22 ya, termasuk teman-teman yang batch 20 yang hadir reuni nanti baik online maupun offline. Kita ada beberapa materi baru nanti di Badan Revolution. Jadi ini Abundant Revolution itu kita mencoba untuk menggabungkan, mensinergiskan, mengkolaborasikan antara spiritual empowerment dan spiritual enlightenment gitu. Jadi teman-teman dapat gitu, yang 3G-nya dapat, 5G-nya dapat gitu ya. Jadi pertama nanti yang akan teman-teman pelajari khusus buat teman-teman yang batch baru nanti di batch 20 dan 22. Kita ada abundant identity. Ini yang sangat menentukan bagaimana kemudian Teteh akan membangun identitas baru buat teman-teman semuanya agar urusan rezeki, urusan apapun itu datangnya tanpa terlalu effort gitu ya. Artinya tuh kita agak ringan gitu ya. Kemudian metode tiara. Kita akan menggunakan ini sebagai pelepasan yang menghambat emosi luka batin teman-teman, penghambat kesuksesannya pakai metode tiara. Kemudian bahasa jiwa supaya teman-teman batinnya, sinyalnya terhubung dengan orang lain makin kuat begitu ya. Teteh akan ajarkan ada hukum semesta juga, karena ini penting sekali memahami cara kerja energi agar hidup bergerak ke arah yang teman-teman mau gitu ya. Terus kemudian bagaimana setiap doa ada rahasia doa yang membuat keinginan teman-teman tuh terwujud lebih cepat, mudah dan menyenangkan. Dan ada sending love to universe, membuka pintu peluang tanpa batas. Arigato Mane yang diajarkan oleh Ken Honda juga akan disampaikan Teteh di kelas ini. Kemudian buat teman-teman yang merasa aku udah lama ya cari jodoh, lelah, putus asa gitu ya. Dan nanti teman-teman akan diajari ritual ini apa tuh namanya? Bukan ritual ya. Diajari caranya narik tanpa ngotot, tanpa ngoyo, cukup jadi versi terbaik saja gitu. Jadi benar-benar tidak meminta, tapi kita benar-benar becoming gitu ya teman-teman ya. Yes. Dan quantum jumping, melompat ke versi diri yang sudah sukses. Nah ini nanti akan diperkuat dengan teknik craft ya. Yeah. Teknik craft ini juga akan diajarkan Teteh nanti di reuni. Baik online maupun offline akan dapat teknik ini. Craft itu cancel, replace, affirmation, focusing, dan train. Trends. Nah, lima hal ini akan memperkuat praktik kuantum jamnya teman-teman. Kemudian ada mengaktifkan ide-ide besar untuk melipat gandakan penghasilan. Terus menariknya lagi yang membedakan ini dengan kelas pemberdayaan diri lainnya sebagai komitmen kita. Pendampingan 30 hari lewat grup WhatsApp. Jadi teman-teman tiap hari akan disuruh praktek. Hari pertama praktekkan ini, hari kedua praktekkan ini, sampai hari 30. Bahkan hari ke-60, 90 juga ada gitu ya. Tapi kewajiban kita hanya 30 hari ya teman-teman. 30 hari. Dan include bimbingan rutin 3 kali seminggu, bahkan bisa lebih ya, bersama alumni yang sudah berhasil. Ada Mbak Juju, ada Umi Salma, dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan mbak-mbak yang lain. Dan tentu teman-teman nanti bisa dapat akses khusus untuk mendapatkan bimbingan langsung dari Teh Feby lewat kontak WhatsApp begitu ya. Jadi lengkap. Masya Allah, ya. Paket lengkap Mas, Masya Allah. Persembahan terbaik Ngaji Roso untuk semua masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Mas Henry. Iya, jadi sekali lagi kita ingin Abundant Revolution itu tidak hanya menyentuh orang-orang yang hanya punya uang banyak yang bisa ikut kelas Teh. Kita bikin Quantum Enlightenment kan juga dalam rangka supaya kemudian ini membumi, siapapun bisa mengakses keilmuan ini tanpa ada dikotomi miskin dan kaya gitu. Semuanya berhak gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kelas ini mampu menjawab tantangan misalnya kayak orang itu dalam hidup takut gagal, takut miskin, takut ditinggalkan, takut sendirian. Kadang juga, takut aku kalau menjadi sampah masyarakat, takut aku kalau tidak menjadi apa-apa. Nah, gimana ini Teh Feby untuk apa ya? Untuk menutupi rasa takut atau kemudian
meng-clearing rasa-rasa seperti ini, gimana kelas ini nanti akan mampu menjawab rasa takut itu? Ini hampir sebagian besar datang dengan posisi seperti ini, Mas Hendra. Hampir sebagian besar alumni datang pada posisi rasa takut ini. Karena hampir sebagian besar juga alumni Abundant Revolution itu seseorang yang sudah begitu banyak kelas yang diikuti atau begitu banyak bisnis yang sudah dia jalankan dan dia jatuh pada saat posisi sekarang. Jadi bagaimana pada akhirnya kelas ini memberikan solusi? Begini, ketika ada rasa takut, ketika ada rasa khawatir, rasa takut dan rasa khawatir itu terjadi di momen sekarang, di 2025, Mas Hendra. Ketika itu terjadi di sekarang, ini kan pantulan realitanya, Mas, seperti ini. Ibarat ada buah apel, mateng dia panen apelnya di 2025. Sebelum jadi buah apel, Mas, dia kan sebelumnya ada benih atau biji apel kan, Mas? Bener nggak? Belum jadi buah apel nih. Dia pasti ada benih dan biji apelnya dulu dia. Nah, bagaimana kelas ini akan mengurai, menjadikan situasi ini menjadi solusi? Semua realita apapun yang terjadi di 2025, itu teman-teman izinkan untuk bisa mencari akarnya. Dari manakah akar ketakutan ini? Dari manakah akar kekhawatiran ini? Dari manakah akar kecemasan ini? Kita akan duduk bersama nanti untuk mengurai sebuah siklus akarnya. Dia pasti berasal dari kisah masa kecil. Pada saat lalu mungkin masa kecil sang anak atau seseorang ini melihat ibu bapaknya bertengkar atau ibu bapaknya mau berpisah sehingga ada ketakutan yang teramat sangat dahsyat. Ketakutan yang teramat dahsyat pada saat masa kecil itu tersimpan di memori tubuhmu. Itu tersimpan di memori tubuhmu dan dia terus menyala di bawah sadar. Sehingga nyala emosi, energi emosi ini dia mengundang peristiwa, mengundang orang-orang, mengundang situasi, mengundang kondisi yang pada akhirnya mengkonfirmasi rasa ini untuk kita kenali gitu. Rasa takut, rasa gagal, rasa khawatir itu dia muncul karena pada saat lalu kita tidak pernah memberikan ruang untuk merasakan rasa itu. Kita cenderung mengabaikan, kita cenderung menolak, kita cenderung nggak mau, kita cenderung gitu, menepis gitu. Nah, apa yang selalu kamu tolak, selalu kamu tepis, dia akan muncul lagi menjadi loopingan hidupmu. Sebetulnya semua energi ketakutan, semua energi kekhawatiran ini cuma minta kita menerimanya sebetulnya. Kalau ini mau beres nih dari rasa takut ini. Duduk untuk menerima, rasakan penuh, kasih waktu dan ruang kamu merasakan rasa itu. Karena setiap tubuh ini adalah jiwa, adalah ruang di mana semua spektrum rasa ini memang defaultnya harus jiwa ini mengalami semua spektrum rasa itu. Kamu nggak bisa menghindari itu, kamu harus mengalami itu memang. Kalau kamu menghindar terus, kamu dikejar-kejar terus sama peristiwa itu gitu. Jadi bagaimana pada akhirnya kelas ini memberikan solusi atas situasi seperti ini? Kita akan membedah itu. Kita akan membedah rasa kamu yang terkuat, yang gak nyaman kamu rasakan. Duduk dulu sama rasa itu, berdamai sama rasa itu, hadir utuh, merasakan rasa itu. Terima rasa itu apa adanya. Sekitar 3-5 menit deh. Duduk. Jadi solusinya itu sebetulnya sangat gampang sekali, Mas Hendra. Sangat gampang. Hanya akui dia ada, duduk untuk menerima, larutkan, alirkan. Kalau seandainya itu masih tebal juga gitu ya, masih melekat juga, itu dia. Di Abundant Revolution itu ada materi bab 1 tentang siapakah sebetulnya diri kamu. Kamu bukan tubuh, kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran. Kamu adalah percikan cintanya, percikan cahayanya, percikan ruhnya. Jadi solusi untuk kondisi-kondisi ini sebetulnya mundur 1 langkah, Mas. Tidak sebagai emosi yang ketakutan itu gitu. Nah, lewat metode Tiara itu diurai, Mas Hendra.
Ya. Lewat metode Tiara, itu tipis Mas akhirnya. Lewat metode Tiara, rata-rata Mas, baik proses rilis di kelas ataupun di private, itu rata-rata bahasanya adalah plong. Hmm, 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 hmm. Metode Tiara tuh luar biasa Mas Iya, iya, Endra. iya, iya. Nah, Teh, gini, kan kadang ya orang tuh ketika apa ini bisa disebut sebagai spirituality after collapse mungkin ya. Kadang kan Mm-mm. ketika kemudian dia doa, aku udah doa kayak gini, udah aku ulang-ulang terus bahkan di waktu-waktu yang mustajabah gitu ya. Tapi Ya, masih juga belum ada jawaban gitu. ah, ah. Jangan-jangan memang Tuhan itu nggak ada gitu. Jangan-jangan memang apa doa itu nggak ada gunanya gitu kan. Nah, banyak juga yang punya pikiran seperti itu tuh. Bagaimana menjelaskan ke teman-teman gitu? Iya, di Banten Revolution itu banyak cara berpikir yang pada akhirnya terbuka untuk hah gitu loh Mas. Ahanya tuh ketemu gitu. Jadi ada dua sisi sih Mas. Pada saat kamu berdoa belum dikabulkan, kenapa? Cara doa kamu salah. Doa itu bukan meminta. Kalau kamu minta, 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 getaran semesta membacanya kamu kekurangan. Getaran kekurangan akan dipantulkan rasa kekurangan. Minta, tolong ya Allah, aku pengen banget ini, cepetin ya Allah, ini utangnya deadline-nya sebentar lagi, tolong aku minta, tolong kasih aku rezeki. Itu kan getaran nggak enak, Mas. Getarannya low vibration, dia nggak sama getaran uang. Karena getaran uang, dia berada di dalam getaran cinta. Getaran cinta, dia dekat dengan getaran ketenangan, getaran syukur. Nah, kuncinya ada di situ. Jadi teman-teman harus memahami goal teman-teman apa. Uang misalnya, goal teman-teman apa, mobil, goal teman-teman apa, jodoh, karir, atau apapun itu. Semua goal sebetulnya ada dia di getarannya, getaran cinta, getaran syukur, getaran tenang. Dia ada di situ getarannya. Maka pada saat kamu berdoa dan apa yang kamu sampaikan itu dalam getaran mohon-mohon, minta tolong, maksa gitu kan. Ya Allah pokoknya semoga bisa cepet ya Allah. Rada maksa kan itu. Terus bahasanya juga benar-benar meminta-minta. Semesta akan membacanya meminta artinya kamu nggak punya. Kalau nggak punya artinya kamu berkekurangan. Ya udah digetarkanlah pantulan realita yang realita hidup kamu akan selalu merasakan situasi kamu merasa kekurangan.